Al-Wali Indonesia mengajarkan kebaikan, dirikan sholat, hindari maksiat. Yang telah dorong deh. Atas tugasnya yang memang tugasnya beliau semata-mata cinta negeri ini, dan cinta negeri ini ialah salah satu akhlak, salah satu sifat Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad meneteskan air mata. Beliau mengungkapkan cintanya terhadap tanah kelahirannya. Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad meninggalkan Mekah, Nabi Muhammad beliau berdiri, beliau melihat Mekah, dan beliau mengatakan, laula anna qaumi akhrajuni minki ma kharajtu. Seandainya kalau kaumku tidak mengeluarkan aku dari Mekah, aku tidak akan keluar. Maka ulama mengatakan hubbul watan minal iman, cinta tanah air ini sebagian dari iman. Dan ada sedikit sejarah, ada sedikit cerita. Waktu itu Al-Fakir dengan Guru Jalil, Al-Fakir minta sama Guru Jalil, guru, kita ingin guru nanti di tempat acara ada orang di belakang saya, kita bukan atraksi kok sombong di atas panggung, bukan. Tujuan saya biar orang semua semakin memperdalami ilmu-ilmu yang kita miliki. Jangan sampai ilmu leluhur kita hilang begitu saja. Maka saya minta kepada Guru Jalil, guru, tolong nanti saya lagi ngisi, ada orang yang nikam saya di belakang. Dan kalau untuk cerita, saya sering dengar cerita itu dan ini, Masya Allah. Dan itu saya harus pikir di atas panggung. Makanya viral video itu sampai 3 juta. Yang melihat itu sampai 3 juta. Sampai kemana-mana. Dan tanggapannya Alhamdulillah, bukan hanya dari orang biasa saja. Dari alimul ulama sampai ke Jawa Timur. Itu ada yang telepon saya. Sampai ke Pekalongan. Ya mungkin juga sampai ke orang-orangnya Habibana Lutfi. Sampai ke sana. Alhamdulillah sampai. Dan niat kita semua tidak akan keluar dari niatnya Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita semua wajib bersatu semuanya. Wajib kita bersatu semuanya. Jangan sampai ada perbedaan pendapat menjadi musuh satu dengan yang lain. Karena agama tidak mengajarkan begitu. Al-Islam da'a ila al-ittihad wa ila al-i'tilaf wa ila al-mahabbah wa ila al-tawaddud. Ada yang bertanyakan atau tapi yang coba dikeroyok belakang Habib. Nanti belakangan Habib bagaimana caranya dakwah ketika akan dasar dakwah seperti Syekh Ali Jabir, seandainya syariatnya luaskan yang mulai boleh punya, insya Allah kamu orang tersebut. Karena yang beli dikeroyok begini, mana dikeroyok kemana? Esther, kamu semua jangan ragu walaupun Habib sikat, ya. Begitu dia mau nyikat, nggak usah dikatakan keenakan. Terus, belum nyerang itu katakan, ya. Siap. Siap. Dorong deh. Yang telah dorong deh. Boleh rapetin. Kalau saya bantu itu, yang musuh kasih kepalanya, itu, ya. Nah, Habib seandainya 10 orang, 20, 30, 40, tidak ada kekuasaan Allah, tidak ada yang mustahil. Ya, berapapun jumlahnya lawan, begitu gitu kan mental lihat, puasa sudah rapat kita kaku, pisang, kun fayakun kata Allah, jadi maka jadilah.
Bismillahirrahmanirrahim semua. Bismillahirrahmanirrahim semua. Bismillahirrahmanirrahim semua. Bismillahirrahmanirrahim semua. Bismillahirrahmanirrahim semua. Nah, itu tes ini. Jadi kita tidak mudah menjadi tester, ujung-ujung bisa ngetes saja. Ilmu ini reaksi kepada orang yang niat dolim. Niat dolim tidak berfungsi kepada orang gila, tidak berfungsi kepada perasaan tinju, tidak berfungsi kepada MMA. Karena tinju dan MMA itu adalah bukan orang dolim, ada wasitnya. Kalau bapak ini jadi tester, saya ingin mukul nih, udah dijajah, bapak ini bisa mukul, kena. Karena apa? Karena bapak ini tidak ada niat dolim, teman, saya pun nyonyor, begitu. Barangkali ada yang ditanyakan, agar mengerti di lapangan seperti ini. Jangan tertipu di lapangan yang ngaku-ngaku ilmu lazimi Karomah Sunan Kalijaga. Ada, kalau capek ngomong, apa tidak ada? Apa dalam masih pernah? Kerja, ayo, main semua. Tahan. Selanjutnya Bapak Jalil Ismail. Ini Tabib Jalil ini cabang Sukabumi. Dia sering bergerak dalam pengobatan, menumpas dukun-dukun cabul. Dia baru masih datangi wilayah Sukabumi mana? Berapa orang yang Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Selanjutnya Bapak Humaydi. Ustaz Jadil, berkah ya, amanan. Bapak datang, bapak ini, aku bisa dari mana? Sunan Kalijaga itu makamnya ada di Kalidanu. Ada yang mengatakan di Tumenggung, katanya di mana? Di kuburan Sunan Kalijaga. Ada saja yang percaya di situ. Dulunya di Tuban, beliau itu bapaknya seorang adipati Tuban. Karena Kanjeng Sunan Kalijaga dan bapaknya itu masalah kepemerintahan. Karena bapaknya seperti ini, kalau Kanjeng Sunan Kalijaga pengen seperti ini. Akhirnya dipusilah Kanjeng Sunan Kalijaga. Akhirnya beliau pergi ke Demak. Kemudian di Demak pindah kemana-mana, hijrah ke menyebarkan agama Islam ke Cirebon, ke Banten, ke tanah Jawa, sampai perbatasan Filipina. Kanjeng Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam. Seperti itu. Syiarnya kembali lagi ke Demak. Wafat di Demak. Dan turunan beliau itu sudah habis 5 tahun, lagi 6 tahun yang lalu masih ada turunnya di Kalilambu di Demak, umurnya sudah 85 tahun. Tetapi beliau tidak punya anak dan sudah meninggal. Pasti ada apa saja yang ngaku masuk saya turunan cicitnya Kanjeng Sunan Kalijaga. Gampang kan itu bohong. Itu bohong, itu penipuan. Beliau turunnya sudah tidak ada. Istri beliau dua. Yang pertama adiknya Sunan Giri, istri beliau. Jadi antara Kanjeng Sunan Kalijaga dengan Sunan Giri besanan. Karena adiknya Sunan Giri itu menikah dengan Kanjeng Sunan Kalijaga sama-sama Raden. Punya anak 3. Yang pertama Dewi, yang ketiga laki-laki yaitu Raden Umar Said. Terus menikah lagi Awayu lah, nyandung kalau dia itu. Ke 1 istri lagi, tetapi tidak punya anak. Hanya 3 saja anak beliau itu. Dan turunannya sudah tidak ada. Kalau ada yang ngaku turunan Sunan Kalijaga itu bohong, itu penipuan. Sudah habis turunan beliau itu. Coba bayangkan sejarah beliau dengan Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar beradu dengan beliau Kanjeng Sunan Kalijaga. Syekh Siti Jenar kalah, kemudian nggak tahu pergi kemana. Sedangkan Syekh Siti Jenar itu ilmunya itu luar biasa, ilmu tasawuf hampir sama dengan ilmu lalu. Pisang. Minta hujan, rapat. Kenapa? Duniawi dijauhkan ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Minta kesaktian terus. Karena ada berselisih paham, oke. Sesitinya Anda menggunakan ilmu Anda, saya menggunakan ilmu lalu yang salahnya kena bersih dari Islam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beradulah, kembarlah. Sesitinya apakah ada ilmu seperti sesitinya zaman sekarang? Tidak ada. Begitu saktinya. Istilah sekarang munculnya ilmu lalu itu lepas berat saja. Hati-hati
hati-hati. Sekarang banyak sekali yang pakai bola bulu dan sebagainya. Hati-hati. Kalau ini mulai bela diri itu bisa ditiru-tiru, ditipu-tipu. Tapi kalau berkahnya Al-Quran, ilmunya Al-Quran seperti bahwa di bakalan Al-Quran tidak bisa ditipu. Mau nipu bagaimana? Coba kamu hafal Al-Quran enggak? Tidak bisa, bohong. Tapi lagu nih bela diri bisa ditipu.